Bertempat di ruangan VIP sebuah restoran berbintang yang bertempat di depan gedung rumah sakit, Nyonya Liana dan Paman duduk berhadapan. Situasi benar-benar canggung. Terlihat Stefan juga berada di sana, menemani sang nyonya yang harus ia perhatikan kalau-kalau malah membuat kesalahan. Saya tidak menyangka jika ternyata bayi yang dirawat oleh Dara adalah cucu Anda, ucap Paman pada akhirnya. Nyonya Liana menghela napas panjang saat mendengar ucapan Paman. Jujur saya baru tahu kejadian 12 tahun yang lalu hari ini. Mediang suami saya memang orang yang tertutup dan ambisius. Dia akan melakukan apapun yang menurutnya baik untuk saya dan putra kami. Anda baru tahu, itu tidak akan merubah kenyataan. Apa Anda bisa memutar waktu hingga Dara tidak perlu melalui masa-masa sulit seperti dulu? Bisa. Ekspresi wajah wanita parubaya itu terlihat penuh rasa bersalah. Ya, tentu saja tidak ada yang bisa memutar ulang waktu ke masa yang telah hilang. Tapi semua bisa diperbaiki, meski tak seutuh semula. Tiba-tiba saja Nyonya Liana berdiri dari posisi duduknya dan bersimpuh di samping tempat duduk Paman. Nyonya. Stefan mendekat, mencoba untuk membuat nyonyanya kembali bangkit. Namun, tangannya malah ditepis. Atas nama suami saya, Johan Mauven, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon jangan salahkan putra saya dalam hal ini, karena dia juga tidak tahu apapun. Hentikan, jangan seperti ini, ucap Paman yang juga ikut panik seperti Stefan. Bagaimana tidak, wanita yang saat ini bersimpuh di hadapannya ada wanita yang dihormati banyak orang. Saya tidak akan berdiri sebelum Anda memaafkan keluarga kami. Paman kembali duduk, memijat keningnya yang tiba-tiba terasa berdenyut. Beberapa saat berpikir, Paman akhirnya kembali melihat ke arah Nyonya Liana. Baiklah saya maafkan. Tapi jika sekali lagi saya melihat Dara bersedih, pintu maaf saya akan tertutup selamanya. Spontan Nyonya Liana segera berdiri dengan raut wajah sumringah. Terima kasih. Saya pastikan kali ini Harry pasti akan bisa membahagiakan Dara. Maksudnya? Paman terlihat gagal paham saat Nyonya Liana membawa nama Harry dalam pembahasan mereka. Stefan maju ke depan Nyonya Liana sambil memperlihatkan layar tabnya yang memperlihatkan foto Dara dan Harry yang dibuat berdampingan, seolah menjadi bahan presentasi. Jadi begini Paman. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pengamatan, saya dan Nyonya Liana menyimpulkan jika sebenarnya Tuan Harry dan Dara masih saling mencintai, hanya saja masih sama-sama gengsi. Terutama Dara yang belum pulih dari traumanya. Untuk itu kamu meminta dukungan Anda untuk menikahkan mereka, secepatnya. Menikah? Paman masih terperangah. Iya, Paman. Jadi seperti ini. Stefan terus mengeluarkan jurus marketing tingkat tingginya untuk memengaruhi Paman, agar menyetujui rencana Nyonya Liana yang hendak menyatukan Harry dan Dara dalam ikatan pernikahan. Mungkin, masa telah berganti dan banyak hal dari masa lalu yang tidak bisa dikembalikan. Tetapi, tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan sebuah mimpi yang sudah lama Dara dan Harry tinggalkan. Percayalah, setiap pertemuan dan perpisahan ada tujuan tersendiri. Takdir mereka belum selesai di 12 tahun yang lalu. Sekitar pukul 8 malam, saat Clayton sudah kembali tertidur. Nyonya Liana dan Paman duduk berhadapan dengan Harry dan Dara, seolah hendak menginterogasi. Kami tadi sudah bicara. Dan saya sudah memaafkan semua kejadian di masa lalu. Untuk itu sekarang saya serahkan semua keputusan kepada Dara, ucap Paman pada akhirnya. Keputusan apa, Paman? Tanya Dara yang terlihat bingung. Hanya ada satu pilihan, Dara. Jika kamu ingin tetap berada di sisi Clayton, tinggal di mansion keluarga Mauven.
Kamu harus bersedia menikah dengan Harry. Hah? Dara dan Harry terperagah tak percaya. Ma, kenapa tiba-tiba? Harry sampai berdiri dari posisi duduknya. Apa lagi yang harus Mama lakukan? Kamu sudah berani tidur di sampingnya. Kamu mencintai Dara, jadi menikah saja. Lagi pula, Clayton sudah sangat bergantung kepada Dara, jawab Nyonya Liana. Beliau mendekat, duduk di samping Dara. Dara, saya minta maaf soal tadi pagi. Saya mohon, kembalilah sebagai ibu Clayton. Buka hati kamu untuk Harry. Dara terlihat bingung, panik, membisu. Maaf, saya harus keluar sebentar. Ia segera beranjak pergi dari ruangan rawat itu. Dara. Harry segera menyusul dengan langkah cepat. Di luar ruangan, Harry berlari mensejajarkan langkahnya dengan Dara. Dara, tunggu aku sebentar. Kita bicarakan ini berdua. Mau bicara apa? Dara melepaskan tangan Harry dari pergelangan tangannya. Tanpa menjawab, Harry kembali menarik tangan Dara agar mengikuti langkahnya. Di depan dinding kaca di lantai 2 rumah sakit, Dara dan Harry berdiri berdampingan, dengan pandangan yang sama-sama mengarah ke jalan raya. Aku tahu, kamu pasti tidak setuju dengan permintaan Mama. Kamu belum bisa memaafkan aku, masih trauma, dan aku tahu kamu masih mencintai mendiang suami kamu kan? Dara menoleh menatap senyum getir Harry. Namun, ia masih membisu tanpa bisa mengutarakan perasaannya. Dara, apa kamu tidak bisa memberikan aku kesempatan terakhir? Biarkan aku membuktikan janjiku di kincir angin waktu itu. Mimpi kita belum selesai dan sekarang Clayton bukan hanya membutuhkan aku tapi dia lebih membutuhkan kamu. Jadilah ibu dia seutuhnya, aku mohon. Meski aku bilang, aku tidak bisa membuka hati untukmu. Tanya Dara dengan mata berkaca-kaca. Meski begitu. Perjanjian kontrak kamu dan Mama masih tersisa 7 bulan lagi, kan? Selama itu, biarkan aku berusaha untuk mengembalikan perasaan itu di hatimu. Masuklah ke dalam hidupku, satu kali lagi. Aku janji tidak akan memaksa kamu menjadi istri yang sepenuhnya untukku, cukup jadi ibu seutuhnya untuk Clayton. Dara nampak berpikir saat mendengar permintaan Harry. Terlebih tadi Nyonya Liana juga bilang, ia hanya bisa kembali merawat Clayton, jika ia setuju untuk menikah dengan Harry. Sungguh, ia tidak bisa berpisah dengan Clayton. Jika dalam waktu 7 bulan kamu tidak bisa mencintaiku, aku setuju apapun keputusanmu. Aku hanya minta, berikan kesempatan satu kali lagi. Aku ingin mengembalikan kepercayaan kamu, kebahagiaan yang pernah aku janjikan. Dan aku ingin mengembalikan 12 tahun yang terbuang sia-sia. Perlahan tangan Harry meraih, menggenggam tangan Dara dengan erat. Dara, menikahlah denganku. Dara tertunduk sejenak, kemudian kembali menatap Harry. Untuk saat ini, demi Clayton. Mari kita menikah. Awal hubungan mereka baru saja dimulai. Akankah Harry mampu membuktikan semua ucapannya dan mampukah ia meluluhkan hati Dara? Hidup sebagai seorang pasangan suami istri seutuhnya, saling berbagi rasa dalam ikatan pernikahan. Siang hari setelah pernikahan private Dara dan Harry, Clayton yang sudah pulih akan dibawa pulang ke rumahnya mansion keluarga Malven. Paman pun sudah pulang sejak pagi karena harus membuka toko. Sementara Harry harus kembali ke kantor. Stefan yang baru saja masuk ke ruangan, segera menghampiri Harry, karena jadwal yang sangat padat. Sebagai seorang general manager dan pemilik MV Group, Harry tak punya banyak waktu untuk bersantai. Tuan, kita harus ke MV Resort sekarang, bisik Stefan. Tunggu sebentar. Harry terlihat sibuk dengan ponselnya sejak tadi.
Stefan yang merasa penasaran, mengendap-endap ke belakang sang atasan. Pipinya menggelembung ketika berusaha menahan tawa, melihat apa yang sedang Harry membuka Google Search. Kata-kata romantis untuk pasangan pengantin baru. Spontan Harry mematikan layar ponselnya, menoleh ke belakang melihat Stefan. "Heh, ngapain lihat-lihat? Ini bukan urusan jomblo seperti kamu." Stefan menggeleng sambil duduk di hadapan Harry. "Saya memang single. Tapi, saya lebih ahli tentang hal seperti ini daripada Anda." "Tuan, Anda lupa sebelum menjadi asisten Anda, saya ini bekerja di mana?" Harry nampak berpikir sejenak, ia ingat sekali. Saat pertama kali ia menemukan Stefan bekerja di salah satu bar di California, waktu itu Stefan masih berstatus mahasiswa dan ialah yang membiayai Stefan hingga bisa lulus di salah satu universitas ternama di California. Meski terlihat begitu lugu dengan kacamata minus, kehidupan Stefan di California membuat ia sangat peka terhadap kebebasan pergaulan, apalagi soal memikat hati wanita. Tentu saja aku ingat. Saat itu kau menangis karena tidak punya uang untuk tugas akhir kuliah. Pacarmu dulu banyak juga. Nah itu." Stefan menegapkan posisinya sambil membusungkan dada dengan bangga. Soal merayu wanita itu sebenarnya hal yang mudah. Hanya saja Anda terlalu gengsi, kaku dan tidak sabaran. Stefan melirik kanan-kiri. Dari jarak beberapa meter ia bisa melihat Dara, Ninda dan Nyonya Liana tengah sibuk menyiapkan Clayton yang akan segera pulang ke rumah. "Jadi untuk pertama, Anda tidak boleh terlalu menunjukkan sisi lemah Anda. Harus berwibawa." Stefan meraih sebuah bantal sofa sebagai bahan praktek. "Misalnya, ini Dara." Anda elus pucuk kepalanya lalu berkata seperti ini, "Sayang, aku ke kantor sebentar ya. Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan demi kamu dan Clayton." Harry nampak menyimak dengan serius. Dia adalah orang yang tidak romantis. Dulu saat bersama Liora, ia tidak terlalu pusing karena mendiang istrinya itu tidak peduli dengan sikapnya dan memilih fokus kepada keluarga dan kehidupan sosialitanya. Mereka jarang menghabiskan waktu berdua karena sibuk dengan kegiatan masing-masing. "Pelan-pelan saja, jangan tergesa, paham?" tanya Stefan, membuyarkan lamunan Harry. Iya paham." Stefan berdiri dari posisi duduknya, membantu Harry agar segera pergi menghampiri Dara. "Sekarang praktek. Temui istri Anda." Dengan langkah ragu-ragu, Harry melangkah mendekati Dara. Tadinya ia sedikit percaya diri, tapi tatapan meledek sang mama, menghancurkan kepercayaan dirinya yang hanya setipis tisu. "Kenapa?" tanya Dara saat Harry terlihat ingin mengucapkan sesuatu. Aku harus ke kantor sekarang." Elus pucuk kepalanya, bisik Stefan dari belakang. Nyonya Liana semakin kepo ingin mendengar ucapan puteranya yang baru saja melepaskan masa dudanya. Dahi Harry semakin berkeringat, ia tidak bisa bersikap romantis, bucin di depan orang lain. "Kita bicara di luar sebentar." Ia menarik tangan Dara, meninggalkan tempat tersebut. Di luar ruangan Harry terus menarik tangan Dara hingga akhirnya mereka berhenti di bagian koridor rumah sakit yang cukup sepi. Ia terlihat gugup saat berbalik menatap Dara yang sedang berpangku tangan, menunggu ia bicara. Sebenarnya mau bicara Dara tak bisa melanjutkan ucapannya saat Harry tiba-tiba mengusap pelan pucuk kepalanya. "Sayang, aku harus ke kantor sebentar. Maaf karena hari ini aku sedikit sibuk dan harus meninggalkan kamu dulu. Semua ini demi kamu dan anak kita juga. Kamu ingin sesuatu? Nanti aku bawakan saat pulang kerja." Dara mengerjap bingung dengan wajah memerah padam.
Ia sampai terkaget-kaget saat Harry memanggilnya dengan sebutan, sayang. Dara, kamu dengar tidak? Harry melambaikan tangannya di depan wajah sang istri. Iya. Dara mencoba menormalkan ekspresi wajahnya. Saya dan Clayton menunggu di rumah. Harry menghela napas panjang saat Dara masih saja bicara formal kepadanya. Mulai sekarang bicara santai saja. Panggil aku Harry atau apapun, yang penting jangan formal begitu. Iya, maaf. Belum terbiasa. Tak ingin memperpanjang perdebatan, Harry mengeluarkan sesuatu dari dalam dompetnya lalu diletakkan di telapak tangan Dara. Pakai ini untuk keperluan kamu. Beli apapun yang kamu mau. Setidaknya harus ada satu notif pengeluaran setiap harinya, paham? Tapi, Mama sudah memberikan aku kartu sejenis ini, ucap Dara sambil memperhatikan kartu di tangannya. Itu beda. Harry nampak tak terima saat black card-nya disamakan dengan kartu biasa. Itu khusus. Minimal 10 juta sekali transaksi. Hah? Mana mungkin aku memberikan istriku kartu biasa. Dara terperagah mendengar angka yang harus ia keluarkan setiap harinya. Spontan ia mengembalikan kartu tersebut kepada Harry. Ambil kembali saja. Aku tidak bisa menghabiskan uang segitu dalam sehari. Tidak Kap. Satu kecukupan, singkat Harry berikan tepat di satu bir ranum sang istri. Menolak lagi, hukumannya akan semakin berat. Ayo ambil. Dengan wajah cemberut, Dara meraih kembali kartu itu dari tangan sang suami. Nah, istri pintar, ucap Harry sambil meraih, menggenggam tangan sang istri. Mereka kembali ke ruangan Clayton karena harus segera bersiap meninggalkan rumah sakit tersebut. Sekitar pukul 9 malam, mobil yang dikendarai Stefan akhirnya sampai di halaman depan mansion keluarga Moven. Besok pagi saya akan jemput agak siangan, jadi santai saja dulu, ucap Stefan sambil memperhatikan Harry yang sedang membuka sabuk pengamannya. Baiklah. Aku turun dulu, sahut Harry. Tunggu sebentar, Tuan. Stefan meraih sesuatu dari laci dashboard mobil dan disodorkan kepada Harry. Hadiah pernikahan dari saya. Dahi Harry mengerut bingung. Ini apa? Ini film romantis terbaru. Untuk mencairkan suasana Anda harus menonton dan mengobrol dengan Nona Dara, dia sangat suka film romantis. Seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, hanya saja saya lupa belikan popcorn. Cek, seharusnya kau belikan tiket bioskop sekalian. Sudah, aku turun dulu. Harry turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara Stefan segera tancap gas meninggalkan halaman mansion. Dara mana? Tanya Harry kepada salah seorang pelayan. Dara. Maksud saya, Nona Dara di lantai atas Tuan. Mungkin sudah tidur, ucap pelayan tersebut. Hari ini mereka baru mengetahui tentang pernikahan majikan mereka dengan ibu susu Clayton. Semua nampak terkejut karena beberapa waktu yang lalu, yang dikabarkan dekat dengan Dara adalah Stefan. Oh, baiklah. Situasi mansion nampak seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda. Harry melanjutkan melangkah naik ke lantai 2. Ia terlihat begitu lelah hingga beberapa kali memijat tekuk lehernya. Sesampainya di depan kamarnya, ia meraih handle pintu dan segera membukanya. Klek. Dengan santai Harry masuk, tetapi tiba-tiba ia terpaku ketika melihat Dara sudah berada di dalam kamarnya, satu paket box bayi. Dan Clayton yang juga sudah di dalam sana. Sudah pulang. Dara yang sedang merapikan pakaian, segera meninggalkan aktivitasnya untuk menghampiri Harry. Mama minta aku dan Clayton pindah ke sini, tidak keberatan kan? Keberatan. Harry nampak salah tingkah sendiri saat Dara menghampirinya.
Tentu saja tidak. Aku hanya kaget saja ternyata kamu sudah di sini. Sudah makan? Tadi, pelayan menyiapkan makanan malam di lantai bawah. Kalau mau, bisa aku panaskan, ucap Dara yang tetap mencoba menjalankan tugasnya sebagai seorang istri meski tidak seutuhnya. Aku sudah makan sama klien. Aku mau mandi dulu. Harry yang semakin salah tingkah karena mendapatkan perhatian, segera bergegas melangkah melewati Dara begitu saja. Kamu mau kemana? Tanya Dara yang terlihat heran. Langkah Harry terhenti, ia berbalik melihat Dara. Kamar mandi. Loh, kamar mandi di sebelah sana, ucap Dara sambil terkekeh kecil melihat tingkah Harry. Ah iya, maksudnya aku mau ke sana. Harry menggerutu dalam hati karena tingkah konyolnya. Entah mengapa ia begitu gugup setelah wanita yang sangat ia dambakan resmi menjadi istrinya. Padahal sebelum menikah, ia sangat berani mengekspresikan perasaannya.